Ya, selamat berjumpa kembali di channel Juni Siahaan. Kita akan bertemu dengan pembahasan kita adalah menghitung daya dukung tiang pancang pipa baja ukuran ujung terbuka dengan diameter 80 cm berdasarkan data NSPT seperti gambar di bawah ini. Nah, sebelum kita memulai membahas ini, saya perlu kasih penjelasan bahwa soal ini atau pembahasan kita adalah tentang dari referensi kita berdasarkan buku dari Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi dari Siono Sosrodarsono dengan editor yaitu Insinyur Siono Sosrodarsono. Beliau ini pernah menjadi Menteri Perhubungan tahun 1983 1986 di masa Bapak Harto memerintah, dan buku ini cukup banyak dipakai oleh kalangan akademisi, baik itu mahasiswa, dosen maupun yang lainnya, di dalam tulisan-tulisan baik itu paper, skripsi maupun jurnal-jurnal dan yang lainnya. Ini menjadi salah satu bahan pustaka mereka gitu ya. Jadi buku ini cukup banyak dipakai yang saya perhatikan di dalam tulisan-tulisan gitu, dalam jurnal-jurnal gitu ya. Nah, baiklah kita mulai. Bahwa untuk menghitung daya dukung tiang pancang itu sebenarnya sangat banyak sekali rumus. Ada itu dengan rumus Pesik, ada itu dengan rumus Tomlinson, ada itu dengan rumus Brom, ada itu dengan cara Meyerhof gitu, dan yang lain-lain. Banyak sekali. Nah, tapi yang paling sering dipakai adalah Meyerhof gitu ya. Nah, dalam buku ini dalam Sosrodarsono ini, metode yang mereka pakai adalah Meyerhof dengan terjagi dan juga dari berdasarkan hasil-hasil penelitian geotek di Jepang gitu ya. Jadi ini juga buku dari Jepang ini yang dibuat oleh orang Jepang. Nah, rumus umum untuk menghitung daya dukung tiang pancang itu adalah RU sama dengan QD dikali A atau N bearing ini. Jadi ini N bearing daya dukung di ujung tiang ya, N, kemudian ini adalah di selimut ya. Jadi ini di selimut atau di sekeliling tiang itu. Nah, di sini QD adalah daya dukung pusat tiang, kemudian A ini adalah luas ujung tiang, kemudian ini adalah keliling tiang, kemudian ini adalah LI yaitu tebal lapisan tanah setiap. Jadi nanti ini nanti akan dihitung berdasarkan rata-rata per lapis gitu ya. Jadi N rata-rata setiap lapis tanah sepanjang tiang itu gitu ya, sepanjang tiang. Kemudian FI-nya adalah besarnya gaya geser maksimum dari lapisan tanah dengan memperhitungkan geseran dinding tiang. Nah, ini FI ini berdasarkan NSPT. Berapa nilai NSPT rata-ratanya? Jadi ini N rata-rata dengan nanti ada kaidah-kaidahnya ya. Nah, untuk mencari N rata-rata di sini, maka ada caranya, yaitu N-nya harus dikoreksi dulu. Yang pertama, yang ini adalah N, jadi di ujung tiang itu berapa N-nya, itu N1 ini. Kemudian di N2 ini yaitu harga rata-rata N pada jarak 4D di ujung tiang gitu ya. Nah, N rata-rata atau N koreksi ini banyak caranya. Ini N rata-rata atau N koreksi, atau juga disebut dengan koreksi. Ini banyak juga cara untuk menghitungnya. Ada yang misalnya 10 sampai 8D, kemudian sampai di bawah tiang itu 4D gitu. Ada yang 6D sampai 4D di bawah gitu ya. Jadi kalau ini misalnya ujung tiang ya. Nah, ini ada yang ke sini ada 8D, ada yang sampai ke sini 4D. Karena biasanya pengaruh daripada penetrasi itu adalah seperti ini gitu loh. Jadi ini, nah ini, jadi sepanjang inilah dia
mempengaruhi untuk memberikan gaya penetrasi kepada tiang. Nah, di dalam buku Sosro Darsono ini dia memberikan seperti ini. Jadi hanya di 4D saja ini. 4D saja ya. Di atas ujung tiang gitu rata-ratanya, dan rata-rata dengan di ujung tiang gitu ya. Oke, nanti bisa kita lihat di dalam contoh soal berikut. Nah, kembali ke contoh soal berikut tadi biar lebih jelas semua apa yang saya jelaskan tadi. Nah, ini ada sebuah soal dengan data-data NSPT seperti berikut ini. Ini saya udah tulis kembali, udah buat kembali seperti ini. Dia direncanakan elevasi permukaan tanah turun 4 meter. Jadi nanti tanah dasar pondasi itu, telapaknya itu baru tiang pancang, itu 4 meter. Kemudian dicoba diambil di harga 39 atau minus 32. Nah, kita buat dulu properties tiang baja 0,8. A-nya adalah 0,50. Dia tiang baja berongga, tapi dihitung 0,50. Ini rumusnya ini ya seperempat PD kuadrat lah tentunya gitu ya. Jadi seperempat V kali 0,8 kuadrat, hasilnya 0,5 meter kuadrat. Nah, panjangnya 28 dari sini minus 32 dikurang 4 jadi 28. 4D 32 sesuai dengan kriteria tadi ya. Jadi untuk menghitung rata-ratanya. Nah, kita hitung koreksi nilai N. Harga N1 sama dengan harga N pada ujung tiang, yaitu 39 ini. Oke, ini ujung tiang. Ini ujung. Oke. N. Oke. Ujung tiang. Kemudian di situ 39, 4D ke atas ini. Dari sini sampai sini 4D ya. 4D. Nah, 4D ini itu sebesar ada di situ, berarti di sini ada 24, 29, 34, 39 gitu ya. Jadi kalau dibilang misalnya 4D, ya nggak usah pusing-pusing, lihat aja di sepanjang 4D itu berapa nilai N yang ada gitu ya. Kalau ini misalnya saya ini 5 macam ya 5 lah masukin, nanti dibagikan dengan 5 gitu saja, nggak usah pusing. Kalau ada hanya 2 ya 2. Nah, kebetulan di situ ada 4, 24, 29, 34, 39. Dibagikan dengan jumlah data 4. Didapatlah 31,5, itulah N2. Ini baru N2. Nah, N koreksinya adalah N1 ditambah N2. Dibagikan dengan 2, dapatlah 35. Inilah N koreksi. Nah, dari ujung tiang yang memotong N koreksi 35, ditarik garis lurus, terbentuklah dua segitiga siku-siku yang saya bangun. Lalu dihitung panjangnya, panjang garis lurus, yaitu L, BD disebut dengan panjang ekivalen dari penetrasi. Inilah dia B, ini D. Jadi sebenarnya ini ya, saya nggak menggambarkannya. Ini B, sudut ini D. Ya, jadi kalau ini A, B, C, D, E gitu ya. Nah, 35 sekitar di sini ya, sekitar di sini saya besarkan. Ini 35. Lalu ini saya tarik garis lurus ke bawah, memotong ujung tiang ini, maka akan terbentuk sebuah segitiga di sini. Nah, segitiga ini juga akan membentuk di sini segitiga yang sama. Maka diperoleh panjang batas ini sama ini diukur, yaitu 1,6 meter. Inilah yang disebut dengan L. Ya, jadi ini bisa juga disebut dengan sama dengan L gitu ya. Ini terus kembali ke soal tadi. Daya dukung ujung tiang diperoleh faktor L 1,6, D yaitu 1,6 per 0,8. Jadi ini 1,6. Sorry, ini ke sini. Dibagikan dengan 0,8 sama dengan 2 ya. Jadi ini maka L per D sama dengan 2. Nah, masuk ke grafik ini
Ini bisa dihitung dengan sebuah persamaan ya, tapi kita coba sini diambil 2 ini. Maka kalau bisa kita buatkan kalau 20 per 5 sama dengan 8 per 4 ya, cocok ya. Jadi ini hasilnya 8 ya, 4 ini sama juga 4 gitu ya. Dia segitiga sebangun gitu. Jadi ini L per D ini adalah 2 dari yang tadi. Kemudian ditarik ke sini garis datar, maka diketemukanlah di sini Q per N sama dengan 8. Nah, N di sini adalah rata-rata ya. Adalah koreksi ya, ini koreksi. Sama dengan 35. Jadi 8 kali 35 sama dengan 280. Jadi kalau ini ke sini 8 dikalikan dengan 35 sama dengan 4 kali 70 280. Nah, di sini QU-nya sama dengan QD dikali A, yang ini dikalikan dengan luas penampang. Jadi ini sama dengan 280 dikalikan dengan 0,5, yaitu 140,67. Ini karena ada koma-koma di belakang. Kemudian itu QU. Nah, belum kita cari QS, baru hanya daya dukung di ujung tiang. Berapa sih daya dukung di sepanjang selimut tiang itu gitu ya. Nah, saya coba buatkan seperti ini. Kita bagi tanah itu seperti ini. Ya, mulai dari sini. Maka ada lapisan lempung, yaitu 2 meter. Kemudian, dari sini ke sini, ada lapisan lempung berlanau dari sini. Sepanjang 18 meter. Kemudian ada pasir halus dari sini ke sini, sepanjang 6 meter. Dan kemudian dari sini sampai ujung tiang ini ada 2 meter. Oke. Nah, kita cari masing-masing lapisan ini yang 2 meter ini berapa sih rata-ratanya? Di sini ada 4, ada 2, dibagi 3, 3,3. Di sini yang di sepanjang 18 meter ini ada 2, 2, 2 dan sampai dengan 13. Hasilnya 5,42. Nah, kalau di sini 13 sampai dengan 29 rata-ratanya 18,7. Dari sini 29 sampai 39 34,0. Inilah nilai N rata-rata. Nah, ini ya. Jadi N rata-rata di setiap lapisan ya. Oke, setiap lapis. Setiap lapisan. Jadi ini N rata-rata per lapisan. Oke. Nah, kemudian kita cari FI-nya ini. FI-nya ini sama dengan N rata-rata. Nah, N rata-rata. Jadi di sini 3,3, maka FI-nya juga 3,3. 5,42 sama dengan 5,42. 18,7. Kok 3,74? Nah, kita lihat di sini pasir berlanau 18,7. Kita lihat kepada kriteria atau cara atau aturannya, intensitas gaya geser dinding tiang. Nah, dia jenis pondasi tanah berpasir. Kemudian tiangnya pracetak, baja juga termasuk pracetak. Maka di sini untuk tiang untuk tanah berpasir N per 5. Dan harus lebih kecil dari 10. Jadi kalau ada misalnya dapatnya 11, ya pakainya 10 gitu ya. Jadi bila misalnya N per 5-nya sama dengan 11, maka dipakai 10 gitu loh. Nah, kalau untuk tanah kohesif, jadi kalau misalnya itu nanti di ujung itu tanah kohesifnya dengan nilai N-nya misalnya 18, maka karena ini harus lebih kecil dari 12 dipakai 12. Oke. Nah, di sini jadi inti untuk pasir N per 5, untuk kohesif tetap sama, tetapi ada kaidah yang lain yaitu lebih kecil dari 10 dan 12. Nah, kita lihat di sini. Maka di sini nah di sini juga saya buatkan sesuai tabel 67 di atas, tiang pipa baja pracetak lapisan pasir, maka FI sama dengan N rata-rata dibagikan dengan 5. Jadi ini dibagikan dengan 5. Jadi ini sama dengan 18,7 dibagikan dengan 5 ya. Dapatlah 3,74, sedangkan yang ini 34 dibagikan dengan 5. Kenapa dibagi 5? Karena ini adalah pasir. Ini karena ini juga adalah pasir. Ya.
maka dibagi 5. Kalau ini misalnya lempung, ini tetap 18,7, tapi harus lebih kecil dari 12, yaitu menjadi 12. Kalau ini misalnya juga di sini lempung, maka ini menjadi 12 ya, gitu ya. Biar bisa dipaham ya, gitu. Nah, didapatlah 3,74, 6,8. Lalu dihitung LI dikali FI. Nah, ini LI-nya, jadi ini sama dengan LI ya. 2 dikali 33, 6,6. 18 dikali 5,42, 97,56. 6 kali 3,74, 22,48. 2 kali 6,8, 13,68. Total 140,28 ton. Lalu dihitung di sini QS sama dengan keliling pipa dikalikan dengan ini, lalu didapat hasilnya 352,38 ton. Kemudian ditotalkan jumlahnya, yaitu ujung sama dengan selimut 140 tambah 352, 493,05 ton. Dibagikan dengan faktor keamanan 3, yaitu 164,35 ton. Nah, ada yang harus kita perhatikan di sini. Jadi hasil daya dukung tiang pancang itu di kedalaman minus 32, dimulai dari kedalaman minus 4 atau panjangnya 32 meter adalah 164,35 ton. Nah, ada yang perlu diperhatikan di sini, bahwa kita di sini memakai di sini di perhitungan ujung tiang ini, di sini A adalah 0,5, yaitu berarti dia dianggap penuh gitu loh. Jadi dianggap penuh ini, ini pipa baja ya. Jadi ini A ini adalah penuh. Maka nanti di dalam prakteknya ini harus diisi dengan beton. Harus diisi dengan beton sampai kedalaman. Jadi kalau ini misalnya nanti gini, nah ini menurut spesifikasi Bina Marga ya. Spesifikasi Bina Marga revisi 2 yang 2018. Kalau misalnya nanti posisinya seperti ini, contoh ya. Nah, ini ujung tiang. Nah, ini sampai di sini contohnya. Nah, ini nanti harus diisi dengan beton bertulang sampai kedalaman berapa? Nah, kalau spek mengatakan ini sampai kedalaman minimal 8 meter sampai ke atas. Jadi kalau ini dasar tiang pancang, dasar sungai gitu ya, dasar sungai, maka dia harus diisi ini sampai dengan 8 meter sampai ke atas, sampai ke ini nanti pile cap gitu ya, pile cap. Nah, gitu. Kenapa? Karena kita di sini dalam asumsinya adalah memakai A, luas penampang daripada pipa baja itu gitu. Nah, oleh karena itu dia harus diisi, karena itu semua luasannya dipakai. Jadi bukan luasan yang tipis itu gitu, baja itu bukan, tapi tetap diisi. Maka supaya bisa itu tercapai luasnya dengan memberikan mutu beton, kalau tak salah saya FC333 ya kalau tak salah, dan diberikan besi dengan syarat-syarat luas minimum gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya video ini dapat berguna bagi teman-teman dan dapat bermanfaat, dan kalau Anda suka silahkan di like. Kalau Anda juga bisa orang lain supaya perlu di share, bisa di share, dibagi. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.